Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Winnie. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ini adalah materi kelas 10 semester 1 ya. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan berkaitan dengan kegiatan ekonomi, mulai dari menjual dan membeli barang secara online, meminta atau uang jajan ke orang tua, hingga menabung uang jajan. Ternyata hal-hal yang sering kita lakukan itu termasuk bagian dari konsep ilmu ekonomi. Nah, konsep ilmu ekonomi itu sendiri ya, kita kaji ya. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia, yang terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi oikonomio diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi itu merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mempelajari ilmu ekonomi ini bisa memudahkan kita mendapatkan barang yang kita inginkan dengan cara mengatur keuangan kita secara mandiri. Nah, ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Dia berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukar dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Nah, berikutnya Adam Smith. Dia merupakan tokoh pelopor ekonomi yang dikenal luas dengan julukan Bapak Ekonomi Dunia. Menurut Adam Smith, pengertian dari ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu sistematis yang secara khusus mempelajari tingkah laku manusia dan usahanya dalam mengalokasikan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ilmu ekonomi sendiri dipercaya banyak orang pertama kali dikembangkan oleh Adam Smith di abad 18 dan menjadi cabang khusus tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Adam Smith sendiri merupakan pelopor aliran klasik dalam pemikiran ilmu ekonomi. Aliran ini menekankan pada adanya invisible hand atau tangan tak terlihat yang mengatur pembagian sumber daya ekonomi, sehingga pada akhirnya peran pemerintah pun menjadi terbatas. Pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred B. Skornier, kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, terapan, dan teori ekonomi. Sekarang kita pada ilmu ekonomi deskriptif ya. Ilmu ekonomi deskriptif itu akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi.
Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kita bisa melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, data-data atau fakta yang diperoleh harus disusun secara sistematis. Contoh dari ilmu ekonomi deskriptif yaitu gambaran mengenai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Berikutnya yang ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan itu berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh ilmu ekonomi terapan yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, terus ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Sekarang ya ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori itu menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada perkembangan ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekonomi teori makro dan ekonomi mikro. Teori ekonomi makro itu membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Analisisnya bersifat global dan berfokus secara keseluruhan. Jadi berfokus pada permasalahan sistem perekonomian secara keseluruhan. Contoh, masalah pengangguran, terus masalah inflasi, masalah pendapatan nasional, masalah suku bunga bank yang berlaku, masalah perubahan atau pertumbuhan ekonomi. Berikutnya teori ekonomi mikro itu membahas perekonomian dalam ruang lingkup kecil atau khusus. Biasanya teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu, masalah perilaku individu rumah tangga, perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Permasalahan ekonomi yang sering terjadi dalam teori ekonomi mikro misalnya penetapan harga pasar, kenaikan harga bahan bakar, terus praktik monopolistik dan panjangnya saluran distribusi. Prinsip tindakan dan motif ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi tidak terlepas dari prinsip, tindakan, dan motif ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sekarang prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Prinsip ekonomi juga menunjukkan suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Ya, tindakan ekonomi itu apa? Tindakan ekonomi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan berlandaskan prinsip ekonomi. Upaya ini juga dilakukan untuk dapat mengatasi rasa kurang makmur atau keinginan menjadi makmur. Contoh, tindakan ekonomi berlandaskan prinsip ekonomi yaitu ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar tradisional
karena harganya lebih murah dibandingkan di departemen store. Biasanya seorang yang melakukan tindakan dengan prinsip ekonomi akan mengutamakan kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak. Kegiatan ekonomi yang mereka lakukan selalu dengan pertimbangan yang matang serta memikirkan keuntungan dan kerugian secara rinci. Jadi lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Sekarang motif ekonomi. Motif ekonomi itu merupakan hal yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Contoh motif ekonomi, ya, ekonomi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya, diantaranya satu, keinginan menjadi makmur. Yang kedua, memperoleh penghargaan. Ketiga, motif sosial, ingin menolong sesama. Yang keempat, menaikkan status sosial. Terus yang kelima, motif untuk bertahan hidup dan diterima di lingkungan masyarakat. Yang pertama, yang keinginan menjadi makmur. Kita percaya semua orang pasti ingin jadi makmur ya, ingin jadi kaya, ya, sejahtera gitu ya. Yang kedua, memperoleh penghargaan. Nah, semua orang ingin ya dihormati. Terus yang ketiga, motif sosial. Kalau sudah kaya, sudah dihormati, ingin memberikan apa istilahnya amalnya, dharma baktinya untuk kepentingan sosial. Terus menaikkan status sosial ya, biar merasa levelnya lebih tinggi karena dia mungkin sering dermawan, sering memberi gitu. Terus motif untuk bertahan hidup dan diterima di masyarakat. Ya, jadi semua orang pastilah ingin dia merasa nyaman, merasa betah tinggal di suatu tempat, merasa diterima oleh masyarakat. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Tunggu video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.